Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Elsa Syari. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Mbak partner saya, Mbak Nila Amalia. Langsung saja ya. Soal yang pertama itu adalah apa sifat-sifat dari Al-Quran. Jadi sifat-sifat dari Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama itu nur atau cahaya, yang berarti cahaya. Di sini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan juga kepadamu cahaya yang terang benderang. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 174. Yang kedua itu adalah huda. Huda itu berarti petunjuk. Di sini juga ada sifa yang berarti obat, terus ada rahmah yang berarti rahmat, dan yang terakhir ada mauizah yang berarti nasihat. Ini juga dijelaskan dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya yang ketiga adalah mubin. Mubin itu artinya menerangkan. Di sini juga dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dari sifat-sifat yang lain ada juga sebagaimana disebutkan dalam ayatnya seperti mubarak. Mubarak itu yang diberkati. Terus selanjutnya ada busyra. Busyra itu ada kabar gembira. Terus ada aziz yang berarti mulia. Terus ada majid yang berarti yang dihormati. Terus ada basyir yang artinya membawa kabar gembira. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nina nomor 2. Bagaimana sih sejarah pertumbuhan ulumul Quran? Jadi sejarah pertumbuhan ulumul Quran itu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai perjalanan yang panjang dan juga baik dari segi turunnya maupun dari segi perkembangannya. Karena apa yang diterima oleh Nabi, beliau juga sampaikan kepada para sahabat, dan sahabat menyampaikannya juga ke sahabat-sahabat yang lainnya. Proses perkembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat ini disebabkan karena Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga para sahabat yang memang orang Arab itu dapat cepat memahaminya. Apabila mereka menemukan kesulitan, mereka juga langsung dapat bertanya kepada beliau, sehingga perkembangannya cukup menggembirakan. Selanjutnya nomor 3, bagaimana tata cara penyampaian wahyu dari malaikat kepada Rasulullah. Jadi penyampaiannya itu yang pertama, malaikat Jibril hanya datang kepada Rasulullah SAW dengan membacakan Al-Quran dengan suaranya, lalu didengarkan oleh Rasulullah dan masuk ke hati beliau sampai beliau benar-benar tersimpan abadi dalam hatinya. Sehingga dalam sirah Nabawiyah diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu turun dari Gua Hiro dan pulang menemui Khadijah. Beliau sama sekali tidak membawa apapun di dalam tangannya, entah itu kulit maupun batu ataupun media yang bertuliskan ayat Al-Quran. Rasulullah hanya ketakutan dan tangannya gemetar, lalu ia menceritakan tentang Jibril itu kepada Khadijah. Lalu intinya sejarahnya sama sekali tidak berbicara tentang adanya ayat Al-Quran yang tertulis di atas kulit maupun batu atau media apapun di masa itu. Ia membawa bukti bahwa wahyu turun itu kalau memang jelas bukan dalam bentuk tulisan, namun hanya melalui wujud perkataan saja. Itu pertanyaan nomor 3. Nomor 4 itu, apa pengertian dari nuzulul Quran? Jadi pengertian dari nuzulul Quran, nuzul Quran itu terdiri dari dua kata, nuzul dan Al-Quran.
Nuzul itu adalah bentuk masdar dari fi'il madi yang artinya turun atau berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, baik secara material maupun imaterial. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau dihafal dan ditulis manusia sejak masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang merupakan mukjizat dalam membacanya adalah suatu ibadah yang berpahala. Sehingga yang dimaksud dengan nuzul Quran adalah proses turunnya atau perpindahan dari Al-Quran dari tempat yang baik, dari Lahumul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia, ataupun fase yang kedua yakni secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nila nomor 5, yaitu macam-macam asbab an-nuzul. Jadi asbab an-nuzul di sini itu ada 2 macamnya. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Terus yang kedua ada ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Selanjutnya yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid itu beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat ataupun suatu wahyu. Misalkan contoh ya, itu turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas itu turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contohnya yang lain yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah atau dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang kedua ada ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid, yang di sini adalah salah satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat, yaitu contoh dari Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Di sini ayat-ayat tersebut dalam satu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa akan mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai mereka pun memakan tulang. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad untuk menerima bantuan. Maka Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan, dan akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula sesaat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini surat Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksa itu akan turun di waktu saat perang Badar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bagaimana pendapat para ulama mengenai turunnya Al-Quran? Menurut para ulama tentang turunnya Al-Quran, yang pertama ada mazhab pertama tentang nuzul Quran, ada pendapat dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang kemudian menjadi pendapat jahur ulama bahwa yang dimaksud nuzul Quran dalam 3 ayat tersebut adalah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Ia untuk menunjukkan kepada malaikat betapa besarnya masalah ini. Kemudian Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dan 10 tahun ketika periode Makkiyah dan 13 tahun dalam periode Madaniyah. Selanjutnya mazhab kedua tentang nuzul Quran yaitu diriwayatkan oleh Amr bin Syarahil Asyabi, yaitu
seorang tabi'in besar, ahli hadis dan fikih, guru Imam Al-Hanifah yang wafat pada tahun 109 Hijriah. Bahwa yang dimaksud dengan nuzul Quran dalam tiga ayat di atas, permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, lalu turun secara bertahap selama 23 tahun. Itu menurut Amar bin Syarahil. Yang ketiga ada mazhab ketiga, itu menurut yakni yang berpendapat Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 23 malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, yang pada setiap malam-malam kemuliaan itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan setiap tahunnya. Dari jumlah untuk masa 1 tahun penuh, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasul sepanjang tahun. Ini hasil dari ijtihad sebagai musafir. Pendapat ini tidak mempunyai dalil. Dan mazhab keempat tentang nuzul Quran yaitu pendapat bahwa Al-Quran diturunkan pertama-tama berangsur-angsur ke mahfuz. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nila nomor 7. Apa perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Jadi surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat-surat Makkiyah itu turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Dimulai pada 17 Ramadan atau Februari 610 Masehi, saat Nabi berusia 40 tahun. Ada beberapa nama surat Makkiyah berdasarkan juz dalam Al-Quran, yaitu adalah Quran surat Al-Fatihah, terus Al-A'la, Al-Mutaffifin. Kalau surat Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan, namun bisa juga sebagian diturunkan di Mekah atau Makkiyah. Contoh nama surat-surat Madaniyahnya berdasarkan juz dalam Al-Quran yaitu Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan juga An-Nisa. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 adalah jelaskan pengertian dari jam'ul Quran. Jadi kata jam'ul berasal dari kata jama'ah, yajma'i, dan jam'a yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Adapun makna dari Al-Quran menurut bahasa kata Quran adalah bentuk masdar atau kata benda verbal yang berarti membaca, baik membaca dengan melihat tulisan ataupun secara menghafal. Jadi jam'ul Quran itu berarti upaya mengumpulkan Al-Quran yang diteliti dan diselidiki. Mana Al-Qatan yang membagi pengertian jam'ul Quran ke dalam dua bagian, yaitu jam'ul Quran dalam arti fizuhu atau menghafal dalam hati. Terus yang kedua ada jam'ul Quran dalam arti kitabuhu kulluhi atau penulisan Al-Quran semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 10. Nomor 10, bagaimana adab membawa dan adab membaca Al-Quran. Adab membawa dan menempatkan Al-Quran. Yang pertama, itu dalam keadaan suci dari hadis besar maupun hadas kecil. Terus yang kedua, itu memegang Al-Quran itu menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, membawa separas bahu. Terus yang keempat, saat membawa Al-Quran disunahkan mendekapkan dengan tangan kanan. Yang kelima, badan bersih, lingkungan bersih, dan juga bersih dari kotoran maupun najis. Yang keenam, memakai pakaian yang menutup aurat. Yang ketujuh, duduklah dengan sopan saat memegang atau membaca Al-Quran. Posisi Al-Quran harus lebih tinggi daripada lutut. Adab membaca Al-Quran ada 5. Yang pertama, dalam keadaan suci. Terus yang kedua, membaca dengan pelan, teliti, dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Yang empat, membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, dimulai dengan
isti'adzah. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 9. Sebutkan hikmah-hikmah Al-Qur'an diturunkan dalam sabtu ahruf. Jadi hikmah diturunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf itu ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat apalagi mentradisikannya. Terus yang kedua, bukti kemukjizatan Al-Qur'an bagi kebahasaan orang Arab. Al-Qur'an banyak mempunyai pola susunan bunyi yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri bahasa orang-orang Arab, sehingga setiap orang Arab dapat mengalungkan huruf-huruf dan kata-kata sesuai dengan irama naluri mereka dan lahjah kaumnya tanpa menggunakan kemukjizat Al-Qur'an yang ditantangkan Rasulullah kepada mereka. Selanjutnya ada kemukjizatan Al-Qur'an dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan berbagai hukum daripadanya. Hal ini selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 11. Sebutkan ayat-ayat yang bermunasabah antara ayat tentang satu tema. Yang pertama yaitu ayat Quran surat An-Nisa ayat 4 dan surat Al-Mujahadah ayat 58. Tegaknya kiwamah atau konteks parsialnya kiwayat Al-Rijal Al-An-Nisa erat sekali kaitannya dengan faktor ilmu pengetahuan ataupun teknologi dengan faktor ekonomi, itu Quran surat An-Nisa. Menunjuk kata kunci bahwa bima fadahalah dan al-ilmu antara bima fadalah dengan yarfa terdapat kaitan dengan keserasian arti dalam kata kunci nilai lebih yang muncul karena faktor im. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 12. Sebutkan dan jelaskan macam-macam tafsir. Jadi tafsir itu ada 5. Yang pertama adalah tafsir bil matsur, adalah cara menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, menafsirkan dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in. Selanjutnya tafsir birra'i, yaitu penafsiran Al-Qur'an berdasarkan rasionalitas pikiran dan pengetahuan empiris. Tafsir jenis ini juga mengandalkan kemampuan ijtihad seseorang mufasir dan tidak boleh berdasarkan pada kehadiran riwayat-riwayat. Selanjutnya yang ketiga ada tafsir mahmud atau terpuji, suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga serta berpegang teguh pada usul yang memahami nas Al-Qur'an. Yang keempat ada tafsir al-batil al-mazmum, suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu yang berdiri di atas kebodohan dan kesiasatan. Manakala seseorang tidak paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta tujuan syara, maka ia akan jatuh dan kesesatan dan juga pendapatnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Yang terakhir ada tafsir bil isyari atau suatu penafsiran di mana ayat ini tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha menggabungkan antara yang zahir dengan yang tersembunyi. Demikian itu soal-soal yang diberikan oleh Mbak Anila Amalia. Sudah saya jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.